Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sebelum memulai, berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada proses pelantikan SBY sebagai Presiden. Proses pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dilaksanakan melalui sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Gedung Nusantara pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 dan 2009, di mana beliau mengucapkan sumpah jabatan di bawah Al-Quran dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda resmi dimulainya masa jabatan. Sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, prosesi ini menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia yang kemudian ditutup dengan pidato kenegaraan perdana serta tradisi upacara lepas sambut di Istana Merdeka. Kebijakan yang ditetapkan pada masa SBY. Selama 2 periode kepemimpinannya dari tahun 2004 hingga 2014, Susilo Bambang Yudhoyono fokus pada stabilitas ekonomi, penguatan demokrasi, dan penyelesaian konflik internal. Kebijakan-kebijakannya seringkali berorientasi pada kesejahteraan sosial, pro-poor, dan pertumbuhan ekonomi, pro-growth. Berikut adalah beberapa kebijakan utama pada masa pemerintahan SBY pada berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan juga bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Yang kedua, bidang sosial. Undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi, dan juga peredaman berbagai konflik. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga Aceh. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Yang pertama, meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitas gedung sekolah yang sudah mulai pada periode 2004 hingga 2009. Yang kedua, mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Selanjutnya, ada bidang hukum. Yang pertama, instrumen hukum penanggulangan bencana alam melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang kedua, pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, ada bidang politik. Yang pertama, sistem politik berdasarkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislatif dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif. Sekalipun, untuk elit yudikatif pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Yang terakhir, ada politik pencitraan. Presiden SBY melakukan dengan beberapa hal yang terbagi dalam konteks internal, kapabilitas retorika ataupun kemampuan berbicara di depan umum, dan konteks eksternal, kampanye dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Lalu selanjutnya ada peristiwa yang terjadi pada masa SBY. Yang pertama, kasus Bank Senturi. Pemerintah SBY memutuskan menyelamatkan Bank Senturi pada akhir 2008 karena dianggap berpotensi merembet jadi krisis sistemik. Keputusan ini kemudian dipersoalkan banyak pihak karena dinilai merugikan negara dan kurang transparan. Sehingga DPR membentuk panitia hak angket. Kasus ini memicu perdebatan politik panjang dan menjadi salah satu isu terbesar saat itu. Kedua, kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah sempat mengusulkan KPK menjadi lembaga superbody yang menyatukan berbagai fungsi pemberantasan korupsi, ide yang kontroversial. Bersamaan itu terjadi serangkaian kasus hukum yang membelit pimpinan KPK, Antasari Azhar, Bibit Sam Batrianto, dan Chandra M. Hamzah, yang dipandang banyak pihak sebagai usaha untuk melemahkan KPK, menciptakan konflik publik antara KPK dan kepolisian yang dikenal sebagai cicak fis buaya. 3. Kasus mafia pajak. Terungkapnya jaringan mafia pajak yang melibatkan pegawai pajak, termasuk Gayus Tambunan, oknum polisi, dan aparat penegak hukum lainnya menimbulkan sensasi besar karena menunjukkan praktik korupsi yang dalam di lembaga negara. 4. Sekretariat Gabungan adalah forum koalisi partai pendukung pemerintahan yang dipimpin oleh SBY dan Abu Rizal Bakri. Keberadaannya dipersoalkan karena dianggap memiliki peran dan kewenangan yang mirip lembaga pemerintahan, sehingga memicu kritik dan ketidaknyamanan di antara partai koalisi sendiri. Yang kelima, konflik perbatasan dengan Malaysia. Insiden penangkapan petugas Indonesia oleh polisi Malaysia di perairan perbatasan memicu ketegangan diplomatik serta gelombang nasionalisme di dalam negeri, sampai presiden harus memberikan pidato soal kedaulatan. Yang keenam, isu Jaksa Agung. Pengangkatan Jaksa Agung Hendraman Supanji dipersoalkan secara hukum lewat uji material ke Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menyatakan penetapannya tidak sah lagi, sehingga menimbulkan polemik soal legalitas dan proses penunjukan pejabat tinggi.
Menjelang akhir masa jabatan keduanya, SBY menghadapi tantangan berat berupa isu korupsi di kabinet dan ketidakpuasan publik terhadap kenaikan harga BBM. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap stabil di kisaran 5-6% per tahun, menjadikannya salah satu negara dengan ekonomi paling tangguh di Asia Tenggara pada masa itu. Setelah tidak menjabat sebagai presiden, SBY tetap aktif di dunia politik melalui Partai Demokrat dan mendirikan The Yudhoyono Institute yang berfokus pada pendidikan kepemimpinan muda. Ia juga dikenal sebagai sosok intelektual, seniman, dan penulis buku-buku tentang kebangsaan dan kepemimpinan.